Seorang pendekar wanita terkenal bernama Shulian yang hidup menyendiri di lokasi terpencil selama 18 tahun. Kali ini dia memutuskan pergi ke kota Peking untuk menghadiri prosesi pemakaman Tuan T. Namun di tengah perjalanan, Shulian diserang oleh orang bersenjata dari klan Teratai Barat. Dalam pertarungan tersebut, seorang penunggang kuda bertopeng datang membantunya. Keduanya mengalahkan para penyerangnya dan berhasil mengungkap salah satu pemimpin kelompok penyerang bernama Wei Fang. Dalam pelariannya, Wei Fang bertemu dengan seorang penyihir wanita bernama Si Yuan yang memintanya untuk dipertemukan dengan ketua dari perguruan Teratai Barat. Di tempat lain, pemimpin Teratai Barat bernama Hades Dai didatangi oleh seorang gadis bernama Snow Face yang memintanya untuk bergabung dengan pasukan Teratai Barat. Namun, saat Hades Dai mendekat, dia segera menghunus pedangnya dan mencoba menyerangnya. Sadar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Hades Dai, Snow Face akhirnya melarikan diri. Let her go! Sementara itu, Shulian akhirnya sampai di kota Peking dan langsung bergegas menuju rumah Tuan T. Dia disambut oleh Tuan Yo putra mendiang Tuan T. Shulian sangat terkejut melihat pedang takdir yang legendaris dipajang tanpa perlindungan apapun. Ketika Shulian memegang pedang takdir tersebut, ia teringat kepada Limubai kekasihnya yang telah meninggal 18 tahun yang lalu saat mengalami kekalahan melawan Hades Dai. Hingga saat ini Shulian masih mengingat Limubai sebagai pejuang hebat dan satu-satunya orang yang bisa menguasai pedang ajaib tersebut. Di tempat lain, penyihir Si Yuan bertemu Hades Dai dan menyarankan agar ia mengambil pedang takdir di kota Peking. Jika dia memiliki pedang ajaib itu, dia akan menjadi lebih kuat dan bisa dengan mudah mengalahkan musuhnya serta menguasai dunia persilatan. Kemudian Hades Dai memerintahkan Wei Fang untuk menemukan pedang itu dan membawa ke hadapannya. Pada malam harinya, banyak orang datang ke rumah Tuan T untuk menghadiri pemakamannya termasuk Snow Face. Di sisi lain, Wei Fang masuk ke dalam rumah dan mencoba mencuri pedang takdir yang tidak dijaga. Tanpa diduga, Snow Face juga muncul di sana untuk memiliki pedang tersebut. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit namun, keributan itu terdengar oleh Shulian dan para penjaga hingga akhirnya Shulian berhasil menangkap Wei Fang dan merebut pedang itu kembali. Sedangkan Snow Face berpura-pura menghentikan pencurian pedang tersebut. Saat Shulian hendak menyimpan pedang takdir di tempat yang aman, Snow Face bertanya padanya tentang kekuatan pedang takdir yang legendaris. Shulian mengatakan, pedang itu akan sangat kuat jika berada di tangan yang tepat. Shulian kemudian meminta Snow Face untuk merebut pedang itu darinya. Namun, semua serangan Snow Face dengan mudah dimentahkan oleh Shulian. Setelah mengakui kehebatan Shulian, dia memintanya untuk menjadikannya sebagai murid dan melatihnya. Keesokan harinya, Shulian mengusulkan kepada Tuan Yo untuk memindahkan pedang ajaib itu ke tempat yang lebih aman. Namun Tuan Yo menolak karena sudah berjanji kepada mendiang ayahnya untuk menyimpan pedang legendaris itu di rumah mereka. What is your name? Wei Fang. Hades Dai wants the sword. Karena Yo menolak, Shulian akhirnya mengumumkan untuk mengumpulkan para pejuang hebat yang pernah membantunya yang dikenal sebagai Jalan Besi untuk melindungi pedang takdir. Seorang pendekar yang melihat pengumuman tersebut mencabutnya dan memasangnya kembali di papan pengumuman di sebuah warung makan. Pendekar pedang itu bernama Meng Shiza yang dikenal sebagai serigala diam yang telah menyelamatkan Shulian ketika dia diserang oleh sekawanan Teratai Barat di hutan. Ternyata, anggota Jalan Besi juga ada di sana dan memperkenalkan diri satu persatu. Ada Thunder Fist yang terkenal di Zhejiang. Shantung, pendekar pisau terbang. Bu Penyu, yang terkenal di kedai itu. Dan Si, pendekar panah perak terkenal di Fuzhou. Kemudian keempat anggota Jalan Besi itu bergegas ke rumah Tuan Yo untuk membantu Shulian melindungi pedang takdir. Dalam perjalanan, Meng Shiza dan rombongan terlihat sedang beristirahat. Pendekar pisau terbang kemudian mengungkapkan bahwa
Pedang takdir adalah pedang legendaris yang ditempa dengan teknik khusus di era dinasti Qin. Siapapun yang menggunakan pedang takdir dalam pertempuran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Damascus steel. Di kediaman mendiang Tuan Yo, Snowfase sedang berlatih di bawah bimbingan Shulien. Shulien menyadari bahwa Snowfase memendam kemarahan dan kebencian jauh di dalam dirinya, sehingga membuatnya sulit untuk mengikuti latihannya. Apalagi Wei Fang yang dikunci di dalam sangkar selalu mengganggu Snowfase dalam latihannya. Meski begitu, Shulien menghargai guru Snowfase yang telah melatihnya dengan sangat baik. Seketika, wajah Snowfase tiba-tiba terlihat muram dan menampakkan bahwa gurunya sungguh hebat tapi dia meninggal bertahun-tahun yang lalu. Your curiosity with the boy. Too much blazing flame! This does not concern you! Sementara itu, Meng Shiza dan prajuritnya akhirnya sampai di rumah Tuan Yo. Mereka disambut langsung oleh Shulien. Namun, ketika Shulien melihat Shiza, dia sangat terkejut karena mantan tunangannya masih hidup. Selama ini Shulien mengira Shiza telah dibunuh oleh Hades Dai bertahun-tahun yang lalu. Meng Shiza menjelaskan kepadanya bahwa dia sangat mencintai Shulien. Tetapi dia juga menyadari bahwa Li Mubai juga mencintainya. Meng Shiza berpura-pura mati demi mencari pencerahan hidup di pegunungan. Karena dia tahu bahwa, selama dia masih hidup, Li Mubai tidak akan meminta Shulien untuk menikah. Meng Shiza melakukan semua itu agar Shulien dan Li Mubai bisa hidup bahagia selamanya. Di tempat lain, Hades Dai melakukan pembantaian besar-besaran terhadap klan lain yang tidak mau menyerah. Dia juga sangat marah karena Wei Fang gagal dalam misinya. Dia kemudian mengirim gadis prajuritnya bernama Mantis untuk mengambil pedang takdir. Malam itu, Mantis memimpin pasukan menyerbu rumah Tuan Yo. Sementara itu, Shulien, Meng Shiza dan para prajuritnya telah mengambil posisi masing-masing. Mereka telah mengantisipasi serangan itu dan pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Mantis mencoba membunuh Wei Fang, tapi dia diserang oleh Snowfase dan mereka bertarung. Pertarungan keduanya terhenti setelah Wei Fang memberitahukan lokasi pedangnya. Mantis segera menuju ke lokasi pedang takdir namun dihadang oleh pendekar panah perak dan Si. Mereka berjuang dengan kemampuan terbaiknya tapi Mantis lebih unggul dan dapat mengalahkannya. Di sisi lain, penyihir Siwan sudah mengetahui lokasi pedang takdir. Namun sesampainya di sana, pedang tersebut telah diambil oleh Shulien. Tiba-tiba Siwan menyandera Tuan Yo dan mengatakan bahwa orang tuanya dibunuh dengan pedang takdir. Siwan akhirnya membunuh Tuan Yo dan melarikan diri. Malam itu, para penghuni rumah Tuan Yo berduka atas kehilangan sahabat tersayang mereka. Di sisi lain, Snowfase mendatangi Wei Fang dan menceritakan masa lalunya yang terkait dengan masa lalu Wei Fang. Snowfase mengatakan bahwa ibu Wei Fang adalah Han Mei, seorang pendekar pedang legendaris. Saat Wei Fang lahir, ada tanda khusus di dadanya. Ibunya berharap suaminya akan bahagia karena memiliki seorang putra. Namun saat dia tidur, seorang selir menukar bayi laki-laki itu dengan bayi perempuan. Han Mei, yang tidak tahan kehilangan putranya, mengadopsi bayi perempuan itu sebagai anaknya dan menamainya Snowfase. Meski begitu, Han Mei tidak pernah berhenti mencari keberadaan anaknya. Bertahun-tahun kemudian, Han Mei menemukan putranya di klan Teratai Barat. Han Mei kemudian menantang Hades Dai untuk memperjuangkan kebebasan Wei Fang. Tapi Hades Dai berhasil mengalahkannya. Han Mei terluka parah oleh Hades Dai. Sebelum meninggal, Han Mei memohon pada Snowfase untuk menemukan Wei Fang. Sejak saat itu, Snowfase menyimpan dendam terhadap Hades Dai karena telah membunuh wanita yang telah membesarkan dan melatihnya. Wait. Setelah beberapa hari sejak kejadian itu, Snowfase membebaskan Wei Fang karena dia ingin memenuhi janjinya kepada ibu Wei Fang untuk melindungi dia dan membebaskannya dari cengkeraman Hades Dai dan klan Teratai Barat. Namun Wei Fang masih berniat mencuri pedang takdir. Dia berhasil mencuri pedang takdir dan pergi dari sana. Dalam perjalanan menuju Teratai Barat, Meng Shiza telah menunggunya. Alhasil, sebuah pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Saat Wei Fang terpojok, Guru Wei Fang datang membantunya. Gurunya meminta agar Wei Fang kembali ke Teratai Barat dengan pedang takdir.
Sementara dia akan bertarung melawan Meng Shiza. Pada akhirnya, Meng Shiza berhasil mengalahkannya meski terluka parah. Shu Lien tiba tepat pada waktunya untuk merawat Meng Shiza. Keduanya tampak masih saling mencintai. Anggapan Meng Shiza terhadap Shu Lien yang mencintai Li Mubai selama ini tidak sepenuhnya benar. Karena kenyataannya, Shu Lien menolak lamaran Li Mubai karena jauh di lubuk hatinya dia masih mencintai Meng Shiza. Keesokan harinya, Wei Fang akhirnya tiba di markas teratai barat dan menawarkan pedang takdir ke Hades Dai. Namun, saat Wei Fang mendekati Hades Dai, dia mencoba membunuhnya untuk membalaskan dendam ibunya. Pada saat yang sama, Shu Lien, Meng Shiza, dan yang lainnya tiba di teratai barat dan melawan pasukan Hades Dai. Wei Fang yang semakin putus asa saat bertarung dengan Hades Dai, memberikan pedang takdir kepada Meng Shiza. Meng Shiza menerima pedang takdir dan menggunakannya untuk melawan Hades Dai. Sedangkan Shu Lien bertarung melawan penyihir Siyuan, di mana dia menggunakan kemampuan spesialnya untuk melihat ilusi penyihir dengan mata batinnya dan Shu Lien berhasil mengalahkannya. Snow Phase juga berhasil membunuh Mantis. Namun, dia juga terluka parah akibat serangan Mantis. Pertarungan dua pendekar pedang tangguh untuk memperebutkan pedang takdir sangat sengit. Namun akhirnya Meng Shiza berhasil membunuh Hades Dai dengan pedangnya sendiri. Setelah itu, Meng Shiza menyerahkan pedang takdir kepada Shu Lien. Di akhir adegan, film menampilkan Snow Phase yang telah pulih dari luka-lukanya dan bergabung dengan Shu Lien, Meng Shiza dan Wei Fang untuk mengamankan pedang legendaris ke Pegunungan Wudang. Film ini mengajarkan kita bahwa kerjasama dapat membawa tim sukses melawan musuh-musuhnya. Sedangkan luka di masa lalu bisa menjadi pendorong seseorang untuk mengendalikan diri dan menjadi lebih kuat.